Halo semuanya. Hari ini tanggal 4 Juli 2020, hari kemerdekaan negara Amerika. Happy 4th, Happy Independence Day. Dan if you guys still out there, masih bikin barbecue or watch fireworks, stay safe, stay healthy. Kalau saya tadi I didn't go anywhere today, cuma stay home, jadi baca-baca berita aja. And I wanna share some stories, some news. Kalau berapa hari belakangan ini kita dengar coronavirus case-nya banyak yang naik di beberapa state dan mandatory mask di mana-mana. Dan ini ada berita baik katanya. Finally some good news about the coronavirus. Menurut former FDA Commissioner Dr. Scott, dia bilang the worst of coronavirus outbreak will be over in the US by around January. Sekitar bulan Januari ya. Sekarang bulan Juli, jadi masih 6 bulan lagi. Well, that's not a good news. Terus dia bilang itu terjadi karena either we already have a vaccine, udah ada vaksin ya saat itu, atau udah banyak orang yang kena coronavirus. Jadi virus ini udah nggak menyebar seperti kayak saat ini. Itu dia bilang, that's the good news. Nggak. I was expecting something else ya, tapi ya itu yang dibilang. Terus ada lagi minimum wage increase di beberapa state, di 3 state dan beberapa kota besar ada kenaikan minimum wage karena pandemik ini. Jadi mereka mau naikin gaji supaya bisa menolong beberapa orang yang mengalami financial problem ya. Di state-nya ada 3, Illinois, Nevada, and Oregon. Yang di Illinois di hourly minimum naik dari 9.25 ke 10. Terus Nevada naik juga, dan di Oregon naik dari 11.25 ke berapa tuh? 11.25 ke 12. Di beberapa kota besar juga ada di Washington DC, di Chicago, San Francisco, Los Angeles. Ini ada berapa itunya. Mereka juga naik juga. Nggak semuanya, tapi banyak kota-kota besar yang naikin gaji, minimum wage. Terus Chicago to quarantine all arrival from US stage with COVID-19 surge. Jadi bukan cuma Chicago ya, kayaknya berapa state lain juga mereka mau orang-orang yang datang ke state mereka karantin 14 hari. Jadi kayak ini Chicago, dia misal kita nih, kayak saya di California, misalnya ke Chicago, mereka minta semua yang datang self quarantine 14 hari, nggak kemana-mana. Itu ada dendanya, katanya bisa didenda nih. The Chicago order will stay in effect until further notice, jadi nggak tahu sampai kapan. Dan violation yang melanggar ini akan kena denda 100 sampai $500 per hari and up to a maximum of 7,000. Dan bukan cuma di Chicago. Kalau berapa hari lalu saya baca di Facebooknya KJRI Los Angeles, di situ dibilang Hawaii juga memberlakukan hal yang sama, dan di beberapa state lain juga deh. Jadi kalian kalau misalnya mau travel ke beberapa state lain, coba make sure gimana itunya peraturannya, karena emang sih bisa juga kalau kita mau sembunyi-sembunyi nggak ketahuan, tapi kalau ketahuan bisa ada dendanya yang nggak kecil juga, dendanya mesti bayar. Terus ini yang Hawaii, ini kan tuh state of Hawaii, mereka juga 14 day karantin kalau misalnya datang ke sana. Nah, ini mengenai dilarang menyanyi di tempat ibadah. California bans singing in places of worship as pandemic worsen in state. Jadi waktu itu kan udah pernah ada peraturan ini ya, emang diminta, dilarang untuk nyanyi di tempat ibadah. Tapi waktu yang lalu itu cuma disarankan gitu. Dia bilang, the health department had previously only asked places of worship to strongly consider. Jadi cuma minta tolong nggak usah nyanyi gitu di tempat-tempat ibadah. Tapi hari Rabu kemarin
di update guidance-nya yang terbaru katanya they must discontinue all singing and chanting activities. Udah ya emang nggak boleh katanya. Dan di samping peraturan yang lain yaitu nggak boleh lebih dari 25% capacity or maksimum 100 guest. Dan juga mesti pakai mask, social distance. Sebenarnya sih mungkin kalau menurut saya mereka mau bilang nggak usah ke tempat ibadah ya. Cuma kan nggak mungkin banget mereka bilang nggak ke tempat ibadah karena orang-orang pasti akan protes dong. Itu hak saya mau ke tempat ibadah, masa nggak boleh gitu kan. Jadi mereka bilang nggak boleh nyanyi, nggak boleh ini ya. Mau nggak mau ya ngapain juga ke tempat ibadah kalau nggak boleh nyanyi terus nggak boleh pegang tangan, nggak boleh peluk, nggak boleh apalagi kita orang Indonesia. Jujur aja pasti kan kita juga ke tempat ibadah sekalian untuk bisa sosialisasi sama orang gitu kan, bisa ngobrol. Kalau misalnya udah nggak boleh semua ini, ya mendingan stay home gitu kan. Tapi pokoknya ini deh beritanya, California, di California nih ya, di California ban singing in place of worship. Jadi tempat ibadah nggak boleh singing. Sampai kapan nggak tahu. Kalau di state lain juga belum dapat beritanya, tapi yang pasti California dibilang begini, dibilang nggak boleh. Costco Karen goes viral. Ini lagi nih. Kalau kalian tahu pasti kan udah sering dengar nih yang namanya Karen. Kita suka dengar ini Karen, apa sih Karen gitu kan. Saya juga pengen cari tahu kenapa, apa sih Karen gitu. Ternyata Karen tuh jadi kayak ini sekarang banyak nih belakangan ini yang perempuan khususnya, makanya namanya Karen. Mereka suka jadi ada beberapa perempuan yang case-nya kayak ini, dia nggak ke toko terus nggak mau pakai mask gitu kan, nggak mau pakai masker, terus disuruh sama orangnya kamu mesti pakai masker, terus dia nggak mau lah, dia marah-marah lah, dia bilang I want to speak to your manager atau apalah bertingkah gitu. Nah, terus orang-orang akhirnya kasih nama dia karena Karen tuh kayak kalau nggak salah dari salah satu di film apa gitu yang karakternya kayak gitu orangnya. Jadi kasihannya yang cewek-cewek, perempuan-perempuan yang namanya Karen beneran, mereka jadi rasa dirugikan. Nama gue kok jadi kayak gitu ya. Ya itulah orang-orang sekarang ngomongin Karen gitu. Ada lagi yang ini ada videonya sih, nanti saya putar ya. Nah kayak ini di Costco. Coba kita nonton. Kelihatan nggak? Jadi ini ada ibu-ibu ke Costco, dia mukanya mau kembali nih, tuh return ya. Yang sebelah kiri itu orang yang kerja. Yang sebelah kanan ibu yang mau kayaknya ngembalin barang sih, itu return. Tuh dia ada masknya, di sini ada masker dia pakai, cuma ada gantung, cuma dia nggak pakai gitu. Tapi dia bilang polisi di tempat ini mesti pakai. Dia sampai bilang, I live di Amerika, saya tinggal di Amerika gitu. Jadi dia bilang, ayo keluar aja, kalau misalnya saya bantuin kamu tapi di luar, jangan dalam sini. Karena polusi kita, kamu mesti pakai masker. Dia nggak mau. Itu yang ada dia duduk di lantai. Dan ini kejadian gini banyak, bukan cuma ibu ini aja. Makanya dibilang Karen yang kayak gini nih, satunya. Padahal udah baik banget tuh employee dari Costco-nya. Ayo udah keluar aja, saya ambilin kursi segala macam. Ada yang komentar di video ini, orang Costco profesional lah, terus mereka emang ya bagus gitu, mereka mementingkan, mereka nggak mau customer yang lain juga kena virus, makanya mereka mau make sure kalau orang nggak pakai masker tolonglah pakai gitu. Itu polusi, itu peraturan di tempat mereka katanya gitu. Terus ada lagi nih, banyak yang begini foto, yang video-video begini. Ada lagi yang di Trader Joe's, terus di mana-mana tuh ada. Nah ini Karen juga, tapi bukan karena mask, dia play victim. Maksudnya
Dia jadi sebenarnya nggak diapa-apain, tapi dia bilang, no, he's attacking me katanya. Coba lihat ya. This is her address. Karen, you flipped me off. You cut me off and flipped me off, and now you're playing the victim. Ma'am, would you like to calm down? Guys, she flipped me off. Katanya, no, you're attacking me, padahal nggak ngapa-ngapain. Coba, itu kayak gitu-gitu lah. Dibilang katanya Karen. Kasih nama Karen beneran ya, yang Karennya baik-baik. Tapi itu dulu kali ya yang cerita hari ini. Untuk kalian semua, happy 4th of July, happy Independence Day, and again, stay safe and stay healthy.